Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Aulia dari program studi PG PAUD akan menjelaskan secara singkat tentang teori perkembangan Erik Erikson dan teori perkembangan Jean Piaget. Yang pertama ada teori perkembangan Erik Erikson. Teori perkembangan Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut dengan teori psikososial. Teori Erikson menjelaskan tahap perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia dan dibagi menjadi 8 tahap perkembangan manusia. Yang pertama ada tahap fase bayi 0 sampai 18 bulan. Krisis atau konflik utama yang dialami pada fase ini adalah rasa percaya versus curiga, di mana pada tahap ini berperan besar dalam menentukan apakah dia mudah percaya atau curiga kepada orang lain. Orang yang paling penting dalam fase ini adalah ibu atau orang lain yang berperan sebagai ibu. Yang kedua ada fase kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun. Krisis utama yang dialami pada fase ini adalah otonom versus malu-malu, di mana fase ini banyak menentukan rasa percaya diri dari sang anak saat beranjak dewasa nanti. Pada fase ini, sosok yang paling berperan penting adalah kedua orang tua atau sosok yang dianggap kedua orang tua. Yang ketiga ada fase awal anak kecil 3-5 tahun. Pada fase ini, seluruh anggota di keluarga sang anak sangat berperan besar dengan pertumbuhan sang anak. Krisis emosi yang dirasakan pada fase ini adalah inisiatif versus rasa bersalah. Disinilah sang anak belajar banyak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, serta mencoba untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Yang keempat ada fase anak kecil 5-13 tahun. Pada fase ini, krisis utama yang dialami adalah rasa percaya diri versus rendah diri, terutama ketika berada dalam kelompok sebaya. Hal ini juga didasari oleh fakta bahwa pihak yang sangat berperan adalah sekolah dan tetangga, di mana komunitas anak tersebut sudah meluas dan tidak terbatas pada anggota keluarga lagi. Yang kelima ada fase remaja 13-21 tahun. Fase ini adalah fase yang paling banyak menghabiskan tenaga bagi orang tua karena pada saat ini krisis utama yang dihadapi adalah identitas versus kekacauan peran, di mana mereka sedang berusaha mencari jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil. Sosok yang berperan pada fase ini adalah kelompok dan model kepemimpinan, sehingga di fase ini sang anak akan mudah terbawa emosi, kelompok dan nekat melakukan aksi berbahaya atas nama kelompok. Yang keenam ada fase dewasa 21 tahun sampai 40 tahun. Setelah melewati fase remaja, kini sang anak telah menjadi dewasa dan memiliki emosi yang stabil. Namun pada fase ini tetaplah ada krisis yang dialami, yaitu keintiman versus isolasi, di mana pada fase ini orang tersebut sedang berusaha mencari pasangan atau justru menjauhkan dirinya dari berbagai macam hubungan. Semuanya tergantung dari berbagai pengalaman yang dialami. Yang ketujuh ada fase parubaya 40 tahun sampai 60 tahun. Setelah mengalami berbagai macam hal dan masalah, di fase ini seseorang memiliki krisis utama peduli
dan pemandu keturunan versus stagnansi, di mana orang tersebut cenderung suka berbagi pengalaman dan ilmu, serta ingin meninggalkan suatu warisan. Namun, demikian adanya mungkin justru orang tersebut merasa tidak berguna karena pernah mengalami kegagalan besar di hidupnya. Dan yang terakhir yaitu fase lansia, 60 tahun ke atas. Akhirnya, tibalah kita di fase kehidupan manusia yaitu fase lansia, di mana krisis utama yang dialami pada fase ini adalah integritas versus putus asa. Rasa integritas cenderung muncul karena adanya rasa tanggung jawab yang besar akan peran yang didapatkannya selama masa muda, sehingga seringkali rasa putus asa ini muncul karena perasaan kecewa atas ketidakberhasilan yang pernah dialami. Implementasi pendekatan pembelajaran pendidikan anak usia dini menurut Erik Erikson. Yang pertama yaitu ada pendekatan psikoanalisis. Mengkaji tentang bagaimana penerapan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan sosial dan emosional anak. Yang kedua ada pendekatan behaviorisme, mengacu kepada teori belajar kondisioner atau teori belajar behaviorisme. Merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa proses belajar dapat terjadi dalam kondisi tertentu, yaitu adanya stimulasi yang menimbulkan respon. Jadi belajar terjadi karena adanya asosiasi antara stimulus dan respon. Yang ketiga ada pendekatan humanisme, berlandaskan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang melibatkan individu sebagaimana manusia seutuhnya, sehingga untuk mengoptimalkan seluruh potensi anak dapat melalui konsep diri atau self-concept. Yang keempat ada penerapan pendekatan konstruktivisme. Dalam pendidikan ada 3 pembelajaran yang dapat dilakukan oleh para pendidik sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan anak, yaitu pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran discovery. Yang kedua ada teori perkembangan Jean Piaget. Dalam pandangan Piaget, belajar yang sebenarnya bukanlah suatu yang diturunkan oleh guru, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Belajar merupakan sebuah proses penyelidikan dan penemuan spontan. Berkaitan dengan belajar, Piaget membangun teorinya berdasarkan pada konsep skema, yaitu struktur mental atau kognitif yang menyebabkan seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengordinasikan lingkungan sekitarnya. Skema pada prinsipnya tidak statis, melainkan selalu mengalami perkembangan. Perkembangan sejalan dengan perkembangan kognitif manusia. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama ada kematangan, yang kedua pengalaman, yang ketiga interaksi sosial, dan yang keempat ekuilibrasi. Hasil dari interaksi maka terbentuklah struktur kognitif atau skema, yaitu melalui asimilasi dan akomodasi. Proses akomodasi dan asimilasi senantiasa berlaku sehingga terwujud keseimbangan atau equilibrium. Piaget membagi 4 tahap perkembangan kognitif anak, diantaranya adalah tahap sensori motor atau sejak lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional, usia sekitar 2-7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, 7 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat ada tahap operasional formal, usia 11-15 tahun. Implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran anak usia dini yaitu memberikan ruang untuk anak agar anak dapat membangun pemahamannya yang ada pada dirinya. Sedangkan metode yang sesuai dalam pembelajaran adalah praktik langsung, cerita, tanya jawab, proyek, bermain peran, dan demonstrasi. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.